Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah Tuhan hari ini, di mana pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindunganmu sempurna bagi kami. Kami akan membangun kembali hidup kami dengan berdasar kepada prinsip firman-Mu. Kiranya diberkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 132 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian. Daud dan Sion pilihan Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediaman-Mu, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Salomo mengutarakan tentang kredibilitas kehidupan kerohanian daripada Daud. Dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima, mengkisahkan, menceritakan tentang hidup secara natur daripada Daud. Salomo memulai dengan prinsip ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Hidup kesalehan daripada Daud yang ditulis oleh Salomo ini diawali dengan peristiwa ingatlah ya Tuhan kepada segala penderitaannya. Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, penderitaan orang-orang benar itu punya sebuah nilai. Penderitaan karena seseorang tinggal di dalam kebenaran itu merupakan nilai tertinggi dari kehidupan ini. Karenanya ketika Salomo menyampaikan tentang ciri nilai kesalehan daripada Daud, yang pertama diungkap adalah ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Pertanyaannya, penderitaan apa yang dialami oleh Daud? Bukankah kita telah belajar dari pasal 1 sampai pasal 32 hari ini? Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Daud. Bagaimana penderitaan, tekanan itu dikirimkan bertubi-tubi dalam segala lini hidup itu. Selalu begitu kental dalam peristiwa, dalam sejarah perjalanan hidupnya. Karena Daud tinggal di dalam kebenaran. Dan bagian terakhir menurut saya harus kita perhitungkan dari tingkat kesalehan Daud adalah sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Bagaimana Daud ini dalam seluruh hidupnya adalah agar Tuhan dipuaskan dalam hidupnya. Dia tidak memaknai atau memakai Tuhan sebagai alat hanya sekedar untuk memuaskan jiwanya, tetapi Daud memiliki kehidupan yang berbeda. Bagaimana agar hidupnya itu menjadi tempat kediaman Tuhan dan dia tidak akan pernah tertidur terlelap. Tidak akan pernah membiarkan kelopak matanya itu terpejam karena tertidur. Sebelum dalam ayat 5 itu kediaman Tuhan sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dalam kebenaran
itu harus sampai titik di mana kehidupan Daud itu harus memuliakan Tuhan dan Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidupnya. Inilah tingkat kesalehan yang diutarakan oleh Salomo tentang kehidupan dari Daud. Pagi hari ini nilai kebenaran yang perlu kita sikapi cermati dengan baik. Saat kita tinggal di dalam kebenaran, mungkin kesesakan, mungkin kesulitan, penderitaan kita alami. Tetapi ingat, dalam peristiwa hidup itu, Tuhan harus tetap dipermuliakan. Karenanya, dalam seluruh aktivitas hidup kita, mari kita bangun kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, kehidupan yang mulia, yaitu tinggal di dalam kebenaran. Selamat pagi, Tuhan memberkati.